Shalom. Tata ibadah malam Natal Kamis 24 Desember 2020. Jemaat Tuhan, marilah kita meneduhkan hati sejenak untuk mengenang kembali kasih Allah yang datang ke dunia dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus, anaknya di Bethlehem. Pada malam itu, para gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan memuliakan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda-tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Jemaat, mari berdiri untuk menyambut Sang Immanuel yang datang melawat kita. Kidung Jemaat 109, Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Ya Tuhan, kami mau sambut Engkau, kami mau masuk ke hadirat-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita pada ibadah pagi hari ini terambil dari Mika pasalnya yang kelima ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kidung Jemaat 101, Alam Raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia.
Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Allah, di keheningan malam Natal ini, mari mengaku dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa cahaya terang benderang di tengah dunia yang gelap gulita karena dosa. Tuhan, ampunilah kami. Engkaulah sang pembebas yang mengangkat beban derita kami dan mematahkan tongkat-tongkat penindas. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan, ampunilah kami. Engkaulah penasehat yang ajaib, Raja perkasa, pembawa damai, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Semoga kami beroleh kekuatan batin supaya merasakan damai-Mu dan tidak takut menghadapi kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetap berikan darah-Mu, dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus padamu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Mika pasal 5 ayat 2-4a. Sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudara akan kembali kepada orang Israel. Maka Ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan Ia akan menjadi damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah Allah. Kidung Jemaat 96, di malam sunyi bergema. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai orang yang telah diperbaharui oleh kasih-Nya,
Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Matius 5 ayat 13-16 yang menasehatkan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Roh Kudus akan menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 119, "Hai dunia, gembiralah." Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan hingga pada hari yang ke-24 di bulan Desember ini. Kami masih boleh Tuhan berikan anugerah yang begitu besar, yaitu kehidupan. Kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan. Dan kalau saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami tahu Engkau juga hadir melalui Roh-Mu yang kudus. Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau sucikan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami juga boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membuka bersama-sama di dalam Kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan dan jemaat mengikutinya melalui firman Tuhan yang ada di tangan masing-masing. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat berdiri. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dengan setia. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum saya memulai khotbah, kita akan melihat tayangan berikut ini.外婆，一块吃包子。你这手怎么了？没事，外婆，一块吃包子吧。包子？这包子哪来的？外婆从小就教你，做人可以穷，但是不能没有福气，不能偷别人的东西，你都忘了？外婆，您别生气了，我错了，这样对身体不好。来包子，热乎乎的包子。来包子，热乎乎的包子。外婆，我饿了，我要吃包子。来包子，来包子。
买1包的。请问你是？你好，老人家，我是你外孙子的老板。这几天店里生意比较忙，我正愁着没人手帮忙，正好这孩子来找工作，就在店里这一帮就帮了1个星期，干得挺好的。这不临走这工资都忘了拿，还得我亲自给你送过来。下次店里在忙的时候，记得来帮忙。做的一切，真的爷爷、外婆他都来着。可能，要是你今天是来要捡到我，他肯定会被我活活气死的。傻孩子，男儿膝下有黄金。你外婆希望你做一个有骨气的人，你就要做一个有骨气的人给她看，让外婆高兴，好不好？我钱不能要还。孩子，拿着吧，给外婆买点好吃。以后就来我的包子铺来拿包子，不收你钱的。可是什么呀？可是我这可是100年老店，不会关闭的，只要有我在，不会让你们挨饿的。回家吧。Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam damai, kasih dan keadilan selalu menjadi dambaan setiap orang, termasuk saudara dan juga pasti saya. Santo Antonius Agustinus dari Hippo yang hidup kira-kira tahun 354 sampai 420 pernah mengatakan, damai adalah kemantapan tata kehidupan. Sehingga kalau kita simpulkan adalah hidup damai berarti hidup dalam kebahagiaan, keadilan yang utuh dan menyeluruh, baik hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali tema ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus Raja Damai dan Hakim yang Agung. Hari ini kita akan diperlihatkan
bagaimana kita bisa belajar untuk melihat tentang kedamaian, kasih, dan keadilan yang berjalan bersama-sama. Di dalam Lukas yang kita lihat, untuk mendapat kedamaian, kasih, dan keadilan dimulai katanya ketika saat itu Kaisar Octavianus Agustus membuat sebuah perintah. Setiap orang harus mendaftarkan diri mereka ke kota asal. Semua orang, tidak terkecuali. Demikian juga Maria dan Yusuf harus. Nah, sebenarnya perintah ini tanpa disadari oleh Agustus, dia sebenarnya menggenapi nubuatan nabi-nabi pada zaman itu tentang datangnya seorang Mesias. Mungkin saat itu Kaisar Agustus tidak menyadari, tetapi justru dengan diadakannya sensus atau pendaftaran diri setiap orang membuat Maria dan Yusuf pun harus kembali ke Bethlehem. Saudara, penggenapan itu kita lihat ratusan tahun ya, kira-kira 500 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya telah menubuatkan, dibilang sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan Nabi Mika 800 tahun sebelum Yesus lahir pun dia juga telah menubuatkan. Di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dibilang, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Ini nubuatan yang tanpa disengaja, ya. Kaisar Agustus mungkin saat itu nggak tahu, tetapi justru dia mengulang ingatkan penggenapan nubuatan-nubuatan dari para nabi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun alasannya, tetapi Alkitab mencatat bahwa karena ada pendaftaran, ada sensus yang dilakukan waktu itu, membuat Maria dan Yusuf harus kembali ke kotanya, mendaftarkan diri mereka. Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi Maria dan Yusuf khususnya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Maria saat itu sedang hamil tua. Dan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu kira-kira 80 sampai 90 mil. Kalau dihitung pakai kilometer itu sekitar 150 sampai 170 kilometer. Sudah bisa bayangkan. Dalam keadaan Maria hamil tua, mereka menunggangi keledai dan Yusuf mungkin berjalan. Kita bisa bayangkan betapa luar biasa penderitaan yang pasti dialami Maria. Semua itu gara-gara konsekuensi Maria. Ketika Gabriel datang untuk mengatakan, Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Maria walaupun bilang, mana mungkin, saya kan belum bersuami. Dan memang secara logis kita juga pikir nggak mungkin Maria bisa melakukan hal itu, karena dia dengan Yusuf baru bertunangan. Belum lagi sanksi sosial pada zaman itu. Dan hukum Taurat bilang kalau ada orang yang berzina, maka mereka berdua harus dibawa ke depan pintu gerbang, lalu dirajam sampai mati. Dan bagaimana Maria untuk menceritakan kepada Yusuf bahwa dia sedang mengandung. Tapi lagi-lagi Gabriel bilang, jangan takut, yang kau kandung adalah bukan hasil hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi dari Roh Kudus. Lalu Maria sebagai seorang hamba dia bilang, jadilah padaku, aku cuma seorang hamba. Jadilah Tuhan apa yang menurut engkau baik.
jadilah menurut perkataanmu. Itu konsekuensi yang Maria ucapkan, sehingga ketika Maria harus menempuh perjalanan 150 sampai 170 kilometer dalam keadaan yang susah payah karena mengandung, itu bukti dari penderitaan dan juga konsekuensi Maria. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria dipilih menjadi ibu Yesus bukan karena Maria, kesalehannya Maria, tetapi karena keberserah dirian Maria. Maka dia dipilih, bukan karena kesalehan. Ya, itu yang menjadi catatan kita. Kenapa harus Maria? Mungkin masih banyak orang. Dan ketika kita menulis Maria saat itu, Gabriel datang ke rumah seorang perawan bernama Maria, artinya menunjukkan memang Maria orang yang baik, yang tidak punya mempunyai track record yang baik. Tetapi bukan karena kesalehan Maria maka Maria terpilih, tetapi karena keberserahan Maria dia dipilih. Itu sebabnya ketika Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menempatkan diri sebagai seorang hamba, dan Tuhan adalah majikannya, atau Tuhan adalah orang yang sangat dihormati. Kita tahu Alkitab juga mencatat bahwa Maria dan Yusuf akhirnya harus menempuh perjalanan yang jauh dan masuk kota Bethlehem. Kita tahu saudara-saudara bahwa ketika mereka sampai di Bethlehem tidak ada satu pintu pun yang memberi tempat kepada Maria dan Yusuf. Mereka harus berjalan dari pintu yang satu ke pintu yang lain, seolah-olah Bethlehem menutup pintu untuk mereka. Tetapi ternyata Bethlehem juga menjadi bukti sejarah keajaiban, cinta kasih, dan keselamatan Allah bagi dunia dinyatakan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria dan Yusuf nggak pernah mempublikasikan, nggak pernah, wah ketika Yesus lahir dia nggak keluar, hai saudara-saudara, anak saya sudah lahir, hai orang-orang. Dan saat itu Maria dan Yusuf tidak pernah mempublikasikan seperti itu. Tetapi kita tahu malaikat yang mempublikasikan bahwa telah lahir di kandang Bethlehem. Malaikat datang kepada para gembala untuk mengatakan, lihat udah lahir di kandang Bethlehem Mesias. Maria Yusuf nggak pernah berpikir, aduh kira-kira kalau bayi mau lahir apa nama yang cocok untuk anak-anaknya. Tapi Allah bilang, hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan mengangkat dosa, mengapusi dosa manusia. Saudara, Maria nggak pernah berpikir. Mungkin juga ketika itu Maria, mungkin saya cuman berandai-andai, Maria cuman berpikir, aduh Elizabeth telah melahirkan Yohanes Pembaptis, pasti ada ucapan selamat, pasti sanak saudara datang untuk menjenguk. Sedangkan kita cuma bertiga di kandang ini, mungkin saya berpikir gitu. Tapi kita lihat malaikat dari surga mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan orang-orang Majus dari timur datang untuk melihat. Mungkin Elizabeth cuma dijenguk oleh sanak saudara, tapi bayi Yesus dijenguk oleh orang-orang dari timur sana. Saudara, ini luar biasa, sebuah keajaiban yang mungkin gak pernah terjadi. Bethlehem yang sunyi senyap, tiba-tiba bintang di atas kandang Bethlehem menerangi tempat, dan bintang itu juga yang menuntun para Majus datang. Bukan cuma datang, menyembah dia dan memberi persembahan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan Lukas pasal 2 ayat 7 mengatakan,
Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Dan di dalam Matius 1 ayat 21 dibilang, mereka menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan juga Matius 1 ayat 23, mereka menamainya Immanuel. Dan yang di Lukas 2 ayat 11 dibilang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara perhatikan, hari ini artinya hari ini keselamatan ditawarkan Allah kepada saudara dan saya. Hari ini telah lahir Juru Selamatmu. Saudara, kalau orang-orang ribut dengan tanggal 25 itu bukan Natal. Yesus bukan lahir tanggal 25. Buat saya nggak pusing Yesus mau lahir tanggal berapa, karena saya bukan merayakan tanggal, tetapi saya merayakan Allah mau melawat umatnya. Allah mau turun lahir di palungan hati saya yang paling kotor. Itu yang saya rayakan. Jadi saya nggak peduli mau Yesus lahir tanggal 25 Desember, 24, 23, bahkan Januari sekalipun saya nggak pusing, karena bukan itu yang paling penting buat saya. Tetapi dia mau lahir, dia mau turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba. Dia merubah wajah kehidupan dunia yang sudah porak-poranda karena dosa. Itu yang saya rayakan. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan karena Yesus mau datang, itu yang saya rayakan. Saya gak peduli tanggal berapa Natal itu, yang harusnya atau sebenarnya, saya gak peduli, karena itu gak penting. Tapi makna dari kedatangan Tuhan, Allah mau menyapa manusia, Allah mau mendamaikan dirinya dengan lahir di palungan hati saudara dan saya. Itu yang saya rayakan. Karena itu saudara-saudara, hari ini telah lahir bagimu. Hari ini, bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini keselamatan ditawarkan untukmu. Silakan mau menyambut, meresponi, atau kita mau menutup diri kita untuk keselamatan. Tapi hari ini Yesus lahir. Dibilang apa? Hari ini Juru Selamat lahir, yaitu Kristus Tuhan. Ya, ada 3 jabatan: Juru Selamat, Kristus arti yang diurapi, dan Tuhan, Kurios. Luar biasa. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus lahir, mungkin gak ada keramaian-keramaian di kota Bethlehem. Bahkan orang-orang juga gak tahu. Tapi malaikat memberitakan itu. Dan malaikat juga memberitakan kepada saudara dan saya sampai hari ini. Karena itu gema Natal, walaupun mungkin dalam kondisi kita saat ini, mungkin kita gak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya merayakannya, tapi sukacita Natal tidak boleh berkurang karena kondisi yang ada. Karena sukacita Natal harus dirasakan setiap orang. Damai sejahtera Natal harus menyapa setiap hati saudara dan saya, apapun kondisinya. Karena Yesus telah lahir, dan dia lahir di dalam hati kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga mencatat bahwa dibilang kemuliaan bagi Allah. Malaikat bilang, ya, nyanyian malaikat begitu bergema. Lihat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara perhatikan 2 kata yang paling penting: kemuliaan bagi Allah, dan yang kedua, damai sejahtera di bumi. Ya. Kemuliaan berkenaan dengan tempat yang maha tinggi, ada otoritas yang tinggi, ada kemahakuasaan Allah. Dan damai sejahtera berkenaan dengan keberadaan di bumi. Sehingga di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan, dan di bumi hadir damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera harus berkaitan, harus beriringan, tetapi urutannya harus kemuliaan dulu. Ketika saudara dan saya memuliakan Tuhan, maka ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jangan salah, harus kemuliaan dulu, baru ada damai sejahtera. Ya,
Mesias yang dilahirkan, yang kita rayakan, memiliki otoritas, memiliki kemahakuasaan, memerintah dengan otoritas surgawi. Tetapi dia tidak otoriter. Yesaya menuliskan, buktinya apa? Di dalam Yesaya dibilang, sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Artinya Yesus memerintah bukan dengan tangan besi, tetapi dengan kelemah lembutan, dengan kasih, dengan pengampunan. Sehingga dibilang dengan kasih dan pengampunan yang dilakukan, maka bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang kemuliaan Tuhan, melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bercahaya. Kenapa bisa orang-orang yang ada di dalam kegelapan juga menikmati terang kemuliaan Tuhan? Karena Yesus hadir bukan untuk orang-orang pilihan saja. Yesus lahir bukan untuk orang tertentu, tetapi Yesus lahir buat semua orang, buat dunia ini. Karena itu orang-orang yang bukan dari keturunan orang-orang pilihan atau Israel, seperti saudara dan saya, juga bisa melihat kemuliaan Allah, bisa melihat terang kemuliaan Allah. Karena anugerah Tuhan, kembali, anugerah Tuhan hadir karena Yesus merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, supaya saudara dan saya mendapat juga bagian, mendapat kedamaian, mendapat sukacita, mendapat keadilan. Bersukacitalah karena Natal Tuhan menawarkan kedamaian, sukacita, kasih, dan keselamatan. Itu sebabnya Yesaya menuliskan, karena orang-orang yang tadinya tidak mendapat bagian dalam penyelamatan Allah, tetapi karena kemurahan Allah, mereka bersukacita. Dikatakan apa? Engkau menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti orang yang panen, katanya, waktu panen. Ya, waktu panen adalah sukacita karena mereka waktunya menanam dan mereka sekarang boleh menuai. Sukacita saudara dan saya karena saudara juga mendapat bagian di dalam keselamatan Allah. Kita bukan keturunan Israel, tetapi kita mendapat kasih karunia Allah. Itu sebabnya kita bersorak-sorai, dan semua orang bersorak-sorai. Orang yang mungkin tidak mendapat bagian, kini melalui Tuhan Yesus mendapat bagian itu. Karena itu ada sorak-sorai seperti waktu panen. Saudara bisa bayangkan, jika semua orang bersorak-sorai, maka bumi penuh dengan kemuliaan. Kalau kita mengibaratkan bumi ini adalah hati kita, maka kita bertanya, maukah hati kita terus mengalami damai sejahtera Allah? Kuncinya gampang kok. Biarkan Yesus bertahta menjadi raja di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah hakim yang adil, hakim yang agung. Dia tidak akan menempatkan dirinya sebagai orang yang akan menghukum tanpa belas kasihan. Tetapi Allah menawarkan kasih karunia-Nya, sehingga setiap orang yang datang, setiap orang yang mau bertobat, maka diberikan keselamatan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah telah mengutus Kristus ke dalam dunia ini. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit untuk saudara dan saya. Mari kita rayakan kemurahan Tuhan yang mau menyapa kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera Allah, pimpinan Allah, keadilan Allah, dan cinta kasih Allah bagi kehidupan kita. Di malam Natal yang indah ini, biarlah kita renungkan, kita lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita penuh dengan syukur, karena Allah sudah lahir di palungan hati kita. Mari sambut kelahirannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 123, Selamat Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Saudara-saudara, marilah kita bersama gereja di segala abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita untuk kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana Engkau mau lahir di dalam hati kami. Biarlah Engkau merubah hati kami yang begitu kotor, penuh dengan dosa dan keegoisan, penuh dengan kedengkian, iri hati, bahkan begitu banyak dosa. Tapi Engkau mau lahir, Engkau mau sucikan hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hari ini keselamatan juga ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh meraih keselamatan itu, karena kami tahu itu adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa kami, maka Engkau menyelamatkan kami, tetapi semua karena belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah malam Natal ini menjadi suatu malam Natal yang penuh dengan arti. Walaupun saat ini kondisi dunia, bahkan khususnya Indonesia, dalam keadaan pandemik Tuhan, tapi damai sejahtera Tuhan tidak berkurang karena kondisi yang ada. Sukacita yang kami rayakan juga tidak akan berkurang, karena kami tahu sukacita dan damai sejahtera tidak tergantung dari kondisi atau situasi, tetapi semua diberikan Tuhan di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga menaikkan syafaat kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Olha yang dirawat, dan juga Ibu Manulang ya Tuhan, yang juga menderita sakit asam lambung. Buat Ibu Yohana dalam penyembuhan dan pemulihan, Bapak Willy yang juga sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan, Ibu Tati, Bapak Sihombing, Ibu Heni. Bapak, kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Saat ini kami sehati berdoa buat saudara-saudara kami, baik yang kami sebutkan namanya maupun yang saat ini yang sedang sakit yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Kami percaya tangan kasih Tuhan akan terus menjamah bagian-bagian yang sakit. Kami rindu ya Tuhan, saudara-saudara kami boleh mengalami pemulihan dan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali lagi untuk bersekutu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami
yang mungkin di hari tuanya juga mengalami kesendirian, hiburkan mereka ya Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera boleh juga terus mengalir melalui orang-orang yang mereka kasihi, baik para penatua, para aktivis, ataupun hamba-hamba Tuhan. Biarlah boleh terus mendukung mereka sehingga mereka memiliki semangat untuk terus melayani Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan Natal di gereja kami dan juga memasuki tahun baru. Kami menyerahkan persiapan-persiapannya dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami boleh menyambut tahun baru dengan penuh sukacita, karena kami tahu kami akan menutup tahun anugerah dan kami akan mengawali tahun damai sejahtera daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu, Pauk Harapan Kita. Bapa, berkati segala program-program yang ada. Biarlah setiap program yang ada boleh menuntun jemaat untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih dikuatkan imannya, sehingga mereka juga boleh semakin teguh dalam mengiring kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami Ibu Adelina Mutiara yang sedang dalam perjalanan dinas ke Gorontalo. Kami juga berdoa kiranya Tuhan mau menyertai saudara kami Ibu Adelina sehingga boleh sampai dan boleh menjalankan tugas dinasnya dengan selamat, kembali lagi untuk bersama dengan keluarga dengan selamat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Charlie Sianipar dalam penyembuhannya. Bapak, biarlah tangan kasih Tuhan boleh terus memberi kesembuhan untuk saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami juga mengingat buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau tolong, sehingga apapun yang terjadi bagi negeri kami percaya kuasa dan kasih Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami, dari yang paling tertinggi Bapak Presiden kami, sehingga jabatan yang paling rendah. Berkati segala upaya untuk memajukan negeri ini, segala upaya juga untuk penyembuhan pandemi COVID ini. Kami berdoa buat orang-orang yang bekerja di garda terdepan dan juga garda terbelakang ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita, sehingga mereka juga boleh terus bekerja dengan sepenuh hati. Berikan juga Tuhan segala obat-obatan untuk imun tubuh saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang ada di dalam isolasi ataupun dalam perawatan. Biarlah Tuhan sertai dan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dan juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik mereka yang ada di pelosok-pelosok dan juga mereka yang ada di kota-kota besar. Biarlah mereka boleh sehati untuk menyampaikan kebenaran Tuhan bagi jemaat, sehingga jemaat boleh terberkati. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, juga para penatua yang melayani Tuhan. Berkati keluarga mereka, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan doa kami yang tidak sempurna ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebahagiaan Natal bukan dikarenakan oleh semaraknya perayaan,
tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Oleh karenanya, mari angkat suara dan nyatakan syukurmu dalam nyanyian dan pemberian sukarela. Kita sampaikan persembahan kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 133, Hai Bintang Timur. Kami berlutut bersama majusi, bagimu Tuhan pujian syukur. Terimalah hati yang kau buat suci, bagai pengganti menyan mas dan nur. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menyampaikan persembahan kita dalam doa persembahan secara berbalasan. Terimalah pemberian kami ini, ya Yesus, Putra Natal, meskipun bukan berupa emas, kemenyan, ataupun mur seperti pemberian para majus dahulu. Namun lewat pemberian ini, kami ingin menyatakan kesediaan untuk memberi seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dulu mempersembahkan dirimu bagi keselamatan kami. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami akan menyampaikan warta jemaat POK Harapan Kita untuk hari ini, Kamis malam Natal 24 Desember 2020. Yang pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Cynthia Mumu MTH atas pelayanan firman-Nya di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu juga pelayanan Ibu. Selanjutnya ibadah Minggu online melalui channel YouTube. Ibadah Minggu setiap minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @POK Harapan Kita. Bagi jemaat yang tidak dapat mengakses channel YouTube, dapat beribadah bersama di gereja dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian pokok doa syafaat. Bila ada jemaat yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dalam doa syafaat pada ibadah Minggu, dapat menghubungi Bapak Daniel Suartio pada nomor HP 0815 8540 2282 di 1 minggu sebelum ibadah ditayangkan. Kemudian ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pampok.hk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat menghubungi Saudara Aldika Herold Saki di nomor handphone 082 111 923649 untuk mendapatkan link Google Meet. Persembahan selama masa ibadah di rumah agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening milik POK Harapan Kita pada Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama _Gregorius Yul Afandi di nomor rekening 1170006247621. Ibadah Natal. Ibadah Natal di tanggal 25 Desember 2020 akan disiarkan secara langsung, yaitu live streaming dari Gereja POK Harapan Kita pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat dan disiarkan langsung pada channel YouTube @POK Harapan Kita. Ibadah di gereja dilakukan secara tertutup dengan jemaat yang diundang saja, dengan memakai masker dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian warta jemaat di malam hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Berita kelahiran Sang Mesias penuh kerendahan hati yang nyata dalam bentuk kelahirannya di kandang domba yang sederhana. Kesederhanaan menyambut Sang Mesias tidak mengurangi makna besar atas kedatangannya sebagai Raja yang menghadirkan kedamaian dan keadilan sejati bagi dunia. Maka pergilah dan bawalah damai Yesus yang lahir di hati kita malam hari ini ke rumah kita, agar kita bersuka cita hari lepas hari. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan Kidung Jemaat 120, Hai Siarkan ke Gunung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus mari sio sungguh manis lawangnya, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lagi,
yang datang.